Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tajmi Sunatulelah dengan NIM 2300348. Di sini sedikit menjelaskan tentang pengertian administrasi peserta didik. Nah, administrasi ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, sedangkan peserta didik, murid, siswa di dalam berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah. Jadi, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikannya. Selanjutnya, mengenai pengertian dan konsep administrasi peserta didik. Ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sutipjo 1991, peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah sampai murid menamatkan pendidikannya. Yang kedua yaitu menurut Suhardi, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa melalui dari proses penerimaan hingga proses lulus sekolah. Yang kedua yaitu adapun proses administrasi pendidik adalah yang pertama perencanaan yang terdiri dari penetapan daya tampung sekolah dapat dilakukan dengan formula. Yang kedua yaitu penetapan syarat dan calon siswa. Ditetapkan syarat sudah ditetapkan biasanya oleh Republik dan dijadikan pedoman bagi sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu penetapan panitia peserta didik. Yang dapat dilakukan yang pertama itu mengadakan publikasi, yang kedua itu menyiapkan formulir, yang ketiga menerima atau melayani pendaftaran, yang keempat melaksanakan penyaringan, yang kelima pengumuman. Yang kedua itu orientasi siswa baru. Yang pertama itu memperkenalkan fasilitas sekolah, yang kedua memperkenalkan sipit sekolah, yang ketiga memperkenalkan program sekolah. Nah, yang ketiga itu ada pengaturan. Yang keempat itu pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 jalur organisasi kesiswaan yang dilatih melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan wawancara wiyata Mendala. Nah, menurut Mulyasas 2006, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu kegiatan awal tahun pembelajaran yang dilakukan adalah penetapan daya tampung, penetapan syarat peserta didik baru, dan pembentukan panitia, sekaligus petugas penerimaan peserta baru. Nah, yang kedua itu selama tahun pembelajaran, kegiatan yang dilakukan adalah orientasi untuk peserta didik peserta baru, peserta didik, kehadiran peserta didik, promosi, dan mutilasi peserta didik. Nah, yang ketiga nih, ada akhir tahun ajaran. Kegiatan administrasi yang dilakukan adalah menyangkutan tentang pelaksanaan ujian sekolah. Nah, yang ketiga yaitu instrumen administrasi atau peserta didik, manual, dan elektronik. Catatan tentang data siswa sekolah dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu jenis data siswa sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus. Yang kedua yaitu catatan masing-masing kelas, yaitu kelas yang mempunyai cuplikan dari buku induk peserta didik. Nah, lanjut, untuk memudahkan dan mempelancarkan jalannya administrasi kesiswaan, maka diperlukan ditunjang oleh berbagai instrumen dan alat kelengkapan yang diperlukan instrumen yaitu seperti buku induk. Buku induk ini merupakan buku pokok yang di dalamnya memuat suatu informasi yang lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua itu buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk membuat buku murid yang penting-penting. Ketiga itu buku daftar kehadiran siswa. Yang keempat itu daftar hadir siswa. Daftar di siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang keempat kelima yaitu kegiatan file penyimpanan berkas. Nah, berkas-berkas yang sifatnya terlepas perlu disisipkan dalam baik oleh sekolah, misalnya foto, fotokopi, dan lain-lainnya.
Semua berkas itu sebaiknya didabelkan menurut kelompok masing-masing sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Menurut Arfiansyah, peran guru dalam administrasi peserta didik, administrasi siswa merupakan proses pengurusan segala hal yang bersifat dengan siswa dimulai dari sekolah. Nah, dalam administrasi siswa, guru memiliki peran dalam administrasi siswa tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu dalam penerimaan siswa, guru dapat dilibatkan ambil bagian. Di antaranya mereka dapat ditunjuk menjadi panitia yang dapat dilaksanakan tugas-tugas atau teknik melalui pencatatan penerimaan sesuai dengan pelaporan pelaksanaan sekolah. Yang kedua yaitu dalam masa orientasi. Peranan guru dalam ini sangat penting karena dikaitkan terjadinya salah satu langkah pada saat pertama dan berujung kurang beruntung bagi jiwa anak atau waktu-waktu selanjutnya. Yang ketiga yaitu untuk pengaturan keadaan siswa di kelas. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan untuk siswa, misalnya pertimbangan untuk kenaikan kelas. Yang keempat itu dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi. Nah, yang kelima nih, adanya kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan guru sangatlah penting karena guru sebagai model dan sebagai contoh bagi siswa-siswanya di sekolah. Menurut Arfiansyah, adapun peran guru dalam pengolahan murid yang pertama itu, guru dapat melibatkan dalam penerimaan murid baru. Dalam menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat dilaksanakan tugas-tugasnya melalui pencatatan, penerimaan sampai pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu peranan besar dalam masa orientasi yang dipegang oleh guru kelas. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu untuk mengatur kehadiran murid di kelas. Guru pun dapat mempunyai sifat andil yang besar. Nah, yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi sampai jenjang tingkat yang lebih selanjutnya. Yang kelima yaitu guru ini juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas, baik dalam ruangan luar kelas maupun dalam ruangan kelas, karena sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangatlah menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk murid-murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh. Nah, teman-teman, marilah kita sedikit melanjutkan tentang membahas mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, ketika ilmu pengetahuan masih terbatas, ketika penemuan hasil-hasil teknologi belum bisa berkembang hebat seperti sekarang ini, maka peran guru di sekolah adalah menyampaikan ilmu pengetahuan sebagai warisan kebudayaan masa lalu yang dianggap berguna sehingga harus dilestarikan. Apakah ilmu pengetahuan sebagai warisan masa lalu harus dikuasai hanya dapat dipelajari dari murid guru? Nah, tentu tidak. Dalam abad teknologi dan informasi seperti sekarang ini, guru siswa dapat mempelajari dari berbagai sumber. Namun demikian, guru tetap mempunyai peran yang sangat penting dalam membedakan siswa-siswanya. Artinya bahwa bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Nah, peran guru yang sangat penting dalam harus memiliki secara profesional dan profesional. Yang pertama yaitu guru sebagai sumber belajar. Maksudnya, peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pembelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penugasan materi pelajarannya, sehingga guru benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi anak peserta didiknya. Nah, perilaku guru yang demikian bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan pada diri siswa, sehingga guru akan sulit mengadilkan siswanya. Yang kedua itu guru sebagai fasilitator. Guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajarannya. Sebelum proses pembelajaran, guru seringkali bertanya kepada murid bagaimana cara agar ia
mudah menyampaikan bahan pembelajarannya. Melalui usaha yang sungguh-sungguh, guru ini ingin agar mudah menyampaikan bahan materinya dengan baik. Fungsi yang ketiga yaitu guru sebagai pengelola. Maksudnya, guru sebagai pengelola dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran ada dua macam kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri. Artinya bahwa sumber belajar itu sendiri sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Yang ketiga yaitu guru sebagai pendamping. Guru siswa adalah individu yang sangat unik. Keunikan ini hanya bisa dilihat oleh adanya setiap perbedaan. Artinya ada dua individu yang sama walaupun dalam fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi tidak hakikatnya mereka tidak adalah kesamaan baik dalam bakat, minat maupun dalam sebagainya. Pemahaman ini sangatlah penting sebab guru akan menentukan teknik dan jenis bimbingan yang harus dilakukan kepada muridnya dalam proses pembelajaran. Yang tiga yaitu guru sebagai motivasi. Dalam proses pembelajaran, motivasi memerlukan salah satu aspek dinamis yang sangatlah penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi disebabkan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai evaluator. Maksudnya di sini guru berperan mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan. Teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Cukup sekian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.